Sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang mau memulihkan manusia di dalam Yesus Kristus, mau memperbaiki manusia di dalam Yesus Kristus, mau membuat yang gelisah menjadi tidak gelisah. Allah yang mau menyelamatkan umat manusia dari neraka menuju surga. Allah yang mau menghibur hati yang terluka menjadi bergembira. Terpujilah namamu ya Allah Yesus Kristus yang mau memulihkan umat manusia. Kami bersukacita bergembira atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau menghibur kami, Engkau membalut kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau sangat baik ya Tuhan. Tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang dapat kami persembahkan kepadamu yang baik, tapi Engkaulah yang memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu ya Tuhan, terpujilah namamu yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Bapa di surga, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan umat manusia Kau yang percaya kepadamu ya Yesus Kristus. Yang menjelang akhir zaman ini, kami yakin dan percaya apa yang Kau perkatakan dalam firman Tuhan akan terjadi dalam hidup dan kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk keluarga kami, Rumami Seket Tukalu, Rumami Dondo kami, dan keluarga-keluarga yang lain ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang merupakan satu suku bangsa yang luar biasa di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Berkati juga bangsa kami, bangsa Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami makin hari makin baik, makin hari makin luar biasa di hadapan-Mu karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita menyanyi sebuah lagu yang berhubungan dengan khotbah ini. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terpuji nama Tuhan. Kami telah menyanyikan sebuah lagu yang indah, di mana lagu ini pernah dinyanyikan oleh anak kami sebelum meninggal, yang bernama Tirsa Maria Rumambi, meninggal kira-kira 4 tahun yang lalu, 3 tahun lebih yang lalu. Dia menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Nanti berikut saya upload videonya untuk diberikan kepada permisa. Terpuji nama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Judul pada pagi hari yang indah ini adalah teladan. Sama
seperti segambar dengan Allah. Kita lihat dalam Kejadian 1 pasal 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bila kita melihat menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, bahwa Allah menciptakan manusia itu luar biasa, bahwa Allah menciptakan manusia itu sempurna, bahwa Allah menciptakan manusia itu dahsyat, bahwa Allah menciptakan manusia itu berkarya, mempunyai nafas kehidupan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau kita melihat karya Allah yang luar biasa, karya Allah yang sempurna, karya Allah yang ajaib dan mulia, kita bisa tahu bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia, bahwa Allah sangat mengasihi dan mencintai umat manusia, bahwa Allah itu sempurna. Oleh sebab itu, karena kasih Allah kepada isi dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang percaya kepadanya dipulihkan, dibuat menjadi lebih baik. Baik cara berpikirnya yang tidak baik menjadi lebih baik karena kasih Kristus. Kepintarannya kurang baik diperbaiki oleh kasih Kristus menjadi lebih pintar. Yang tidak mempunyai karisma diberikan karisma sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan keselamatan bagi umat manusia. Allah membuat segala sesuatu sempurna di dalam kasih-Nya. Allah senantiasa memberikan kasih karunia yang ajaib bagi umat manusia. Allah senantiasa memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi umat manusia. Yang tadinya narkoba menjadi tidak narkoba. Karena roh Allah ada dalam kehidupan seseorang. Roh Allah berkarya. Roh Allah mau membentuk seseorang menjadi lebih baik. Itu kedaulatan Allah. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Rajin mendekat kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan selagi dapat dicari. Selagi dapat kita mencari wajah Tuhan, datanglah kepadanya. Karena Ia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, yang mau umat manusia percaya kepadanya, yang mau umat manusia datang kepadanya dengan kerendahan hati, yang mau umat manusia bertobat. Ciptaan Allah sempurna, segambar dengan Allah. Kita lihat dalam firman Tuhan, Kejadian 1 pasal 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dikuasai. Kalau kita menguasai apa yang diberikan Allah dengan hikmat Allah, yang tadinya kita memancing hanya semalam hanya sekitar 200 ekor, dengan hikmat Allah menjadi 2000 ekor. Ajaib Tuhan. Kalau kita mencari hanya dapat 10, dengan hikmat Allah mendapat 100. Karena Allah memberikan inovasi dan teknologi bagi orang yang percaya. Kita lihat orang percaya dari zaman dahulu, yaitu bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan. Mereka orang-orang penemu. Mereka orang-orang yang berkarya. Karena urapan Allah, kasih Allah, beribu-ribu keturunan bagi umat Israel. Begitu juga kita umat Israel di dalam Yesus Kristus. Kita diberkati, diberikan kasih karunia untuk berkarya. Karya Allah di dalam kehidupan umat manusia berbeda-beda. Karena Allah sangat kreatif. Allah sangat berinovatif. Allah itu ajaib. Pikiran Allah tidak bisa dijangkau oleh umat manusia. Oleh sebab itu orang yang mendapat kasih karunia Allah, lihat, luar biasa. Hadiah-hadiah Nobel yang ada di seluruh dunia ini, rata-rata orang Yahudi, orang keturunan Abraham, orang keturunan Israel. Yakub yang jadi Israel, yang lemah menjadi kuat, menjadi Israel yang kuat, ajaib dan mulia. Lihat karya Allah di dalam kehidupan
umat yang percaya, keturunan Abraham, dan janji Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan menerima berkat-berkat Abraham, seperti ada yang tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 29. Terpujilah namamu Allah yang kudus di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, biar kami ya Tuhan Engkau buahkan dari yang buruk menjadi baik, dari yang bukan teladan menjadi teladan, dari yang kacau menjadi tenang, dari yang porak-poranda menjadi tertata. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang menata masa depan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau mengasihi mengampuni salah dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu lagi pada acara berikutnya. Yang percaya sama-sama katakan amin.